mata kuliah mekanika kekuatan material merupakan kelanjutan dari statika struktur. Kalau pada statika struktur kita membahas tentang gaya-gaya eksternal yang bekerja pada sebuah struktur atau sebuah batang-batang. Tapi pada mata kuliah ini kita membahas efeknya. Jadi kalau ada gaya yang bekerja pada sebuah struktur atau batang, itu apa yang terjadi di dalam batang tersebut. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang mekanika kekuatan material itu kita tidak bisa lepas dengan yang namanya adalah tegangan. Di tegangan ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menjustifikasi kekuatan sebuah material. Jadi nanti kalau kita akan menentukan material itu kuat atau tidak kuat, itu dasarnya adalah tegangan. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tegangan tersebut. Jadi sebelum masuk ke tegangan, kita akan membahas tentang beban dulu. Jadi tegangan itu efek dari adanya beban. Beban secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu beban normal dan beban geser gitu. Baik, coba kita lihat di layar ini adalah beban normal. Kalau kita lihat beban normal itu, kita lihat ini ada gaya P. Gaya P dia bekerja pada sebuah batang. Jadi kalau gaya P ini kita berikan kepada batang tersebut, maka batang ini akan bertambah panjang. Ya, sejauh ini. Ini adalah defleksi atau pertambahan panjang. Coba dilihat gaya P ini arahnya adalah tegak lurus terhadap luas permukaan. Kemudian batang ini kalau kita tarik, apa yang terjadi di dalam batang tersebut? Kita lihat gambar sebelahnya. Ini ada batang kena beban, kemudian kita potong di tengah. Bisa kita lihat ternyata yang terjadi di potongan tersebut akan terlihat gaya yang besarnya sama, itu ya. Jadi P yang bawah ini adalah gaya eksternal, yang di dalam ini, yang di sini itu gaya internal atau gaya reaksi. Bisa kita simpulkan bahwa gaya internal itu besarnya akan gaya sama dengan gaya eksternal, tetapi arahnya berlawanan seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah, maaf saya kembali lagi. Jadi gaya normal itu gaya yang arahnya tegak lurus seperti ini, tegak lurus dengan permukaan. Kemudian coba kita lihat beban geser atau gaya geser adalah, kita lihat dulu ke gambar yang sebelah kanan ini. Jadi gaya geser adalah gaya yang bekerja searah dengan luas permukaan. Kalau normal bekerja tegak lurus, kalau geser bekerja searah. Gitu. Coba kita lihat gambar ini. Ini ada kasusnya, ada dua buah plat, kemudian digabung, kemudian pada plat yang satu diberi gaya P. Maka di daerah AA ini akan terjadi geseran. Contoh yang lain, ini yang lebih jelas lagi, ini adalah ada dua buah plat kemudian disambung dengan rivet. Kemudian ujung-ujungnya ditarik, maka di rivet ini akan muncul beban atau beban geser. Oke. Sekarang kita lihat ada sebuah benda dalam 3 dimensi begitu. Jadi kalau benda ini di bagian bawah diberi gaya P gitu, maka kalau benda itu kita potong di tengahnya akan terlihat seperti ini. Jadi ada gaya yang arahnya adalah tegak lurus, ada gaya yang arahnya adalah sejajar dengan permukaan. Nah, gaya yang tegak lurus dengan permukaan ini disebut sebagai gaya atau beban normal, sedangkan yang sejajar dengan permukaan disebut sebagai gaya geser. Nah, kalau kita gambarkan, nah dalam ini kita lihat seperti ini, dalam 2 dimensi, kita ke arah 2 dimensi dulu. Jadi bisa kita gambarkan arah gayanya itu seperti ini. Ya. Jadi nanti ini adalah permukaannya.
Kalau yang tegak lurus itu adalah normal, sedangkan yang sejajar adalah geser. Gitu. Tapi yang tertulis di sini nih bukan gaya, tetapi ada tegangan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya apa itu tegangan? Gitu. Nah, kalau gaya itu kita bagi dengan luas permukaan, gitu ya. Jadi kalau beban atau gaya kita bagi dengan luas permukaan, maka itulah yang disebut dengan tegangan. Jadi di sini tegangan tarik disimbolkan seperti ini, maka tegangannya adalah sama dengan P atau beban dibagi dengan luas permukaan. Kemudian satuannya mengikuti gaya persatuan luas, itu bisa Newton per meter persegi, bisa kilogram per meter persegi, Newton per milimeter persegi, dan sebagainya, mengikuti saja. Nah, itu adalah disebut dengan tegangan tarik, atau bisa disimpulkan tegangan tarik adalah tegangan yang diakibatkan oleh beban tarik. Demikian juga dengan tegangan geser. Tegangan geser adalah tegangan yang diakibatkan oleh beban geser. Persamaannya sama, ya, P per A, satuannya juga sama. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mengukur tegangan tarik gitu. Nanti Anda kalau praktikum pengujian bahan di semester 3 akan mendapatkan materi seperti ini, bagaimana kita bisa menentukan tegangan. Atau kalau di pasaran biasanya ada material ST37, ST40, ST60, ST90, itu artinya angka itu tersebut menunjukkan tegangan. ST itu adalah stress tensil tegangan tarik gitu. Kita lihat seperti ini, nanti kalau ada praktikum, ada sebuah spesimen, kemudian ditarik, dia sampai putus. Maka beban tariknya berapa yang menyebabkan dia putus, kemudian dibagi luas penampang. Maka di situ akan ketemu tegangannya. Ada lagi dengan metode yang tidak merusak. Kalau ini kan merusak, ini tidak merusak, menggunakan strain gauge. Jadi ini dipasang sensor-sensor, kemudian spesimen kita tarik. Maka spesimen tersebut akan terjadi geseran atau deformasi, sehingga kita bisa menghitung berapa deformasinya, sehingga nanti kita juga bisa menghitung berapa tegangannya. Nah, kalau kita lihat, ini mestinya tidak asing bagi Anda, karena di material teknik ini sudah dibahas. Ini adalah grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Jadi kalau kita lihat gambar OB ini adalah OA ini adalah fase elastik, kemudian AB adalah fase luluh, itu elastik luluh, kemudian BC itu dia mulai plastis begitu, kemudian CD maka terjadi necking, terjadi pengerasan, terjadi plastisitas pengerasan, kemudian D dan E ini ada dari necking dan akhirnya putus gitu. Kita nanti bisa membedakan material yang ulet dan material yang getas. Kalau material ulet itu panjang grafiknya, sedangkan kalau material yang getas itu gambarnya pendek. Nah, kita lihat ini ya. Jadi ini kalau materialnya ulet jelas sekali, jadi fase-fasenya sangat jelas. Itu kemudian ini kalau material yang getas lebih pendek, jadi fase luluhnya itu enggak bisa kelihatan. Lah, dalam menyelesaikan masalah-masalah tegangan mestinya kita tidak bisa lepas dengan materi statika struktur. Jadi kita harus menyelesaikan masalah kesetimbangannya dulu. Mestinya masih ingat, dalam kesetimbangan kita harus bisa kita makin persamaan sigma gaya dan sigma momen. Kalau dua dimensi, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Tapi kalau kita menggunakan atau analisis di 3 dimensi, maka ada 6 persamaan. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma fz sama dengan 0. Demikian juga momennya terhadap sumbu x, terhadap sumbu y, dan terhadap sumbu z. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini ada sebuah gambar itu, kemudian ujungnya ini dibebani, sedangkan pangkalnya dia ditahan dengan menggunakan sebuah baut. Akibat beban ini, maka baut ini akan ketarik. Nah, kita bisa menghitung
Berapa gaya yang menarik di baut tersebut. Kalau beban tersebut kita bagi dengan luas penampang baut, maka akan ketemu yang namanya tegangan tarik. Nah, manfaatnya apa? Kita belajar tegangan itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tahu tegangan tariknya itu berapa besarnya, maka kita bisa memilih material apa yang akan kita gunakan. Material jumlahnya ribuan. Dengan properties, masing-masing punya properties, sehingga nanti kita bisa milih material apa yang pas dan material apa yang aman untuk keperluan kita. Itu kira-kira. Nah, ini contoh penyelesaiannya saya kira nggak perlu saya jelaskan karena ini sudah ada di statika struktur begitu. Nah, yang terakhir adalah yang terkait dengan safety factor atau faktor keamanan. Faktor keamanan adalah sebuah angka atau sebuah parameter yang nantinya akan menjadi faktor penentu atau menjadi faktor yang harus dipertimbangkan kita ketika kita mendesain sebuah produk. Misalkan begini, kalau kita mau menggunakan material apa yang aman, misalkan kita hasil perhitungan kita misalkan ada sebuah baut kena beban, misalkan tegangannya adalah 20 kg per milimeter persegi. Kalau kita menggunakan dari 20 kg per meter persegi itu adalah kalau di sini disebut dengan allowable stress, apa yang terjadi sebenarnya. Sedangkan ultimate stress itu adalah materialnya. Jadi faktor keamanannya berapa? Kalau kita menggunakan misalkan ST40. Jadi ST40 ini ditulis 40, kemudian yang terjadi adalah 20, maka 40 dibagi 20 menjadi 2. Artinya apa? Faktor keamanannya adalah 2. Semakin tinggi faktor keamanan, maka semakin aman rancangan kita. Tapi ada efek yang lain. Efek yang lain adalah tentunya harga produk kita akan menjadi lebih mahal. Lah, kemudian faktor keamanan itu dipengaruhi oleh apa? Ini bisa kita lihat, ini ya. Materialnya, jadi material propertiesnya. Kalau material itu semakin bagus, maka faktor keamanannya akan juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua, loading atau pembebanan. Jadi kalau pembebanannya semakin besar, maka faktor keamanannya akan semakin kecil. Kemudian dianalisisnya, ini juga akan mempengaruhi. Kemudian ada loading cycle, jadi pembebanan yang berulang-ulang gitu ya. Kemudian ada kegagalan. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus pada masalah loading atau pembebanan. Jadi loading itu ada 3. Yang pertama adalah steady atau statik, jadi pembebanan yang sifatnya diam, tidak berubah-ubah. Kalau kita akan merancang sebuah produk untuk beban yang steady, maka kita ambil faktor keamanannya adalah 1. Yang kedua adalah pembebanan dinamik atau dia berubah-ubah tetapi dengan skala yang tidak terlalu besar atau dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar, sehingga kita bisa mengambil faktor keamanannya 2-3. Yang ketiga adalah fluktuatif, yaitu beban yang terjadi perubahannya besar sehingga kita perlu mengambil faktor keamanannya lebih tinggi daripada 3, sehingga nanti desain kita akan menjadi kuat. Oke, mungkin sampai sini dulu, nanti bisa Anda baca-baca lagi, kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Baik, terima kasih.